Dan kita mesti bayar tagihan nih, udah telat semua. Oh my god. Nih tagihan rumah kita ada 2. Kondo, maintenance, 1 Ini tahun. nyokap aku. Iya. Ini rumah. Iya. Nyokap berapa nih? 20 juta Iya, contohnya. sekolahan. Ini sekolah Hili. Iya, setahun lah kita bayar. Berapa duit? What? 70 lebih. Gila! Mahal amat. Bisa bayar sebulanan nggak atau mingguan Nggak gitu? bisa. Cicil deh. Peraturannya. Aku nggak ada income loh. Terus loh, ini forex aku, saham aku masih pada gantung semua. Ya gimana dong? Aduh, berapa bulan aku nggak ada. Ini berapa lagi nih? Ini PBB rumah. Aduh, pajak rumah. Aduh, kasus ini. Gimana dong? Serius, aku nggak punya duit. Ya aku nggak tahu lah. Kamu lihat deh, lagi. Aduh. Usahain lah. Ini lagi sepi semua, dagangan aku sepi, forex aku sepi, saham aku sepi, gimana? Ya nggak tahu, aku juga nggak Aduh, ngerti lagi. aku nggak mau bayar lah, Lena. Dan kita mesti bayar tagihan nih, udah telat semua. Oh my god. Nih tagihan rumah kita ada 2. Kondo, maintenance, 1 Ini tahun. nyokap aku. Iya. Ini rumah. Iya. Nyokap berapa nih? 20 juta Iya, contohnya. sekolahan. Ini sekolah Hili. Iya, setahun lah kita bayar. Berapa duit? What? 70 lebih. Gila! Mahal amat. Bisa bayar sebulanan nggak atau mingguan Nggak gitu? bisa. Cicil deh. Peraturannya. Aku nggak ada income loh. Terus loh, ini forex aku, saham aku masih pada gantung semua. Ya gimana dong? Aduh, berapa bulan aku nggak ada. Ini berapa lagi nih? Ini PBB rumah. Aduh, pajak rumah. Aduh, kasus ini. Gimana dong? Serius, aku nggak punya duit. Ya aku nggak tahu lah. Kamu lihat deh, lagi. Aduh. Usahain lah. Ini lagi sepi semua, dagangan aku sepi, forex aku sepi, saham aku sepi, gimana? Ya nggak tahu, aku juga Aduh, nggak ngerti lagi. aku nggak mau bayar lah, Lena. MJ. Aku panggil kamu MJ nih. Soalnya kamu kan biasa sama murid-murid kamu panggil MJ. MJ apa? Kamu MJ nggak tahu. Master Joe. Keren. Biar jadi kan ini kan followers aku nih, kebanyakan kan ibu-ibu rumah tangga ya. Banyak yang curhat juga katanya. Ci, gimana sih situasi pandemi kayak gini? Susah cari income, suami juga susah, usaha konvensionalnya nggak jalan. Nah, kamu kan venture company yang kasih dana ke aku juga untuk PT-PT aku. Kamu juga ya financial advisor. Kamu ada saran nggak buat followers aku yang nanya-nanya kayak gitu loh? Karena kan ini situasi pandemi udah 2 kali kan. Iya. Pas pertama aja udah pada babak belur. Nah ini sekali lagi gitu. Gimana menurut kamu? Ya, jadi kan pasti teman-teman udah pada melakukan penghematan. Iya betul. Ngirit banget untuk tabungannya makin lama makin habis. Yep. Itu satu udah benar. Kedua, bagi teman-teman yang middle low, ya, yang pas-pasan gitu ya. Ini memang masa sulit banget sih, masa ujian. Tapi yang pasti badai akan berlalu. Cuman badainya kapan habisnya kita nggak tahu. Yang penting adalah teman-teman harus adaptasi. Jadi mau middle low, mau middle high, semua harus adaptasi. Artinya apa? Jangan ngotot, jangan kekeh menggunakan cara lama untuk mendapatkan income. Karena cara lama udah nggak berfungsi sekarang. Semua kebanyakan tutup. Gini loh, jadi kayak ada beberapa produk-produk yang memang udah nggak bakal laku juga dipaksain jual sekarang. Iya, betul. Karena memang mereka customer tuh memilih produk-produk yang cuman untuk kebutuhan esensial doang gitu loh. Betul. Kalau dunia investasi itu namanya cut loss. Ya kan? Kalau kita udah kalah nih, jangan didiemin, udah cut loss aja udah daripada rugi makin banyak. Iya, bahkan ada yang kayak kalau mereka beroperasional, mereka lapor ke aku malah kurang nombokin terus malah. nombokin terus, bukannya untung gitu loh. Iya, betul. Tapi ada orang yang nggak mau, aku udah lihat ada beberapa yang nggak mau cut loss gitu loh, mau nekat aja gitu, tapi mau sampai kapan gitu.
Ya itu masing-masing punya pelor kali ya. Kalau dia pelor masih banyak ya mungkin masih bertahan. Tapi kan sayang juga mungkin ada brand. Mungkin bukan di cut loss ya, mungkin di pending, di hold, gimana di freezing dulu gitu loh. Ya kan? Tapi nggak dimatiin. Tapi gini, yang tadi kembali lagi kepada middle low, masyarakat middle low yang uangnya pas-pasan atau karyawan yang kena PHK atau pengusaha yang tutup tokonya atau bangkrut lah tanda kutip amit-amit, sorry. Ya, ini kondisi yang kita kalau menurut ilmu guru aku dulu pernah belajar sama guru dari bule ya, Amerika. Dia bilang kita harus punya dana tabungan, pasti semua orang pasti tahu lah dana tabungan. 12 bulan tanpa ngapa-ngapain kita masih bisa hidup. Tapi ternyata sekarang udah 12 bulan lebih kan? Berarti ini udah lewat. Jadi ini investasi ilmu ini udah nggak berlaku lagi. Ini udah benar-benar exit the normal situation. Jadi ini benar-benar terparah banget. Kelihatannya masih aman-aman tapi ini bakal parah. Collapse. Nah, jadi artinya apa? Artinya ada uang yang habis tapi uang itu nggak hilang. Uang itu akan muter lagi kepada orang-orang yang pinter memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang tersebut. Orang yang nggak bisa memanfaatkan kesempatan, nggak bisa memanfaatkan situasi, dia akan habis lama-lama. Mau mau uang berapa banyak pun akan habis. Oke. Tadi aku bilang adaptasi. Adaptasi artinya apa? Adaptasi artinya kita mau nggak mau harus pindah ke online. Karena kita keluar rumah nggak boleh. Sorry lah, bukan nggak boleh lah, bahaya lah. Maksudnya gini loh, aku juga kasih kamu keluar rumah dalam artian yang kamu dapetin keluar rumah belum tentu resikonya lebih besar. Iya, betul. Karena kita ada anak, ada orang tua, ya gak? Resikonya kecuali kita berdua doang ya. Kalau kena amit-amit kita berdua doang, tapi kan bahaya kemana-mana itu amit-amit ya. Nah, jadi teman-teman juga mesti memperhatikan keluarga sih. Tapi mau nggak mau kita harus dapur harus nyala, dapur harus ngebul. Apalagi kalau punya anak-anak. Mau nggak mau, tabungan sekolah pasti harus ada terus ya gak? Betul. Banting tulang. Beberapa teman aku ada yang ngejas sih, jadi kayak sekolahnya mungkin yang mahal pindah gitu pindah kan. sekolah. Atau pindah, ada yang pindah rumah juga gitu kan, jadi kayak cost-nya lebih itu. Jadi mereka mengurangi expense. Yes, betul. Atau mengurangi atau menjual barang-barang atau aset yang mati. Misalnya kamu punya cicilan rumah atau cicilan apa yang kira-kira long term-nya masih jauh. Mikir jangka pendek dulu. Tutup dulu aja. Atau jual, handover mungkin ya. Nah, tadi kembali kepada teman-teman yang middle low, ya teman-teman harus memanfaatkan skill, keahlian atau hobi untuk menghasilkan uang dari rumah. Kayak misalnya ibu rumah tangga, ya kan bisa jualan. Iya, banyak ada followers aku yang kayak jual makanan, tapi gimana sih caranya? Aku udah nggak punya duit buat endorse kayak gitu. Itu mesti ada, kamu nanti ajarin ya? Iya, bisa sih. Maksudnya tergantung kualitas makanannya juga gitu. Tapi ya kan teman-teman bisa bantu kayak gitu. Berarti yang penting jualan dulu kan? Yang penting niat dulu sih. Iya. Kadang-kadang orang gak malu sih, gengsi. Selama ini mungkin teman-temannya, kelihatan gua keren, punya mobil banyak, punya jam tangan, punya tas gitu ya. Tiba-tiba jualan, apalah misalnya makanan, orang, kok dia jatuh miskin ya gitu kan. Orang kan kan lebih banyak negative thinking ya, maksudnya kalau secara kita yang tahu bisnis enggak gitu mikirnya. Kita nggak pernah kayak ngerasa, oh dia kayak gitu, tapi mungkin yang kalau yang nggak ngerti bisnis, mereka merasanya begitu. Dan kalau menurut kita berdua sih nggak usah malu ya. Iya, betul. Jadi intinya sebenarnya kita mindset sebenarnya sih. Ujung-ujungnya mindset. Itu jadi paling penting ya? Paling penting banget. Yang penting kita merubah cara pikir kita. Selama kita bisnis jujur, kerja jujur, tujuannya untuk mulia, untuk keluarga dan masyarakat lainnya gitu ya. Nggak usah malu. Ya gak, kecuali kita nipu orang. Ya gak? Jadi tetap semangat aja teman-teman. Pokoknya gak usah peduli ngomongan orang. Soalnya kita harus situasi kayak gini udah nggak ada gengsi lagi, harus demi keluarga kita gitu. Ya teman-teman gunakan aja Zoom meeting apapun juga deh, WhatsApp lah atau yang kan bisa buat banyak hal tuh, bisa buat banyak profesi kan Zoom meeting kan, kita juga selalu Zoom meeting. Misalnya agen asuransi, agen properti, MLM, whatever is it ya, jualan apapun juga bisa atau nawarin dropship. Sebenarnya banyak banget sih, asal kita mau coba berubah. Jangan malu intinya. Kalau Anda malu ya gitu terus. Dan satu lagi jangan males sih. Jangan karena malu. Susah kerja di rumah tuh pasti males. Iya, bawaannya ya. Bawaannya kayaknya nyantai gitu loh. Nggak ada, kalau kerja di kantor kan terpaksa diliatin bos atau atasan gitu kan. Kalau di rumah itu tantangan sih. Tapi ini akan merubah orang sih. Iya. Justru ini kesempatan yang bagus. Anda sukses di zaman sekarang nih, setahun sampai tahun depan nih sukses dengan cara Anda sekarang di rumah, Anda nggak mungkin kerja sama orang lagi. Anda nggak mungkin bisnis sama orang lagi. Anda mungkin punya usaha sendiri. Ini kesempatan yang besar. Peluang jadi semangat yang ya teman-teman. Itu kalau middle low. Nah sekarang kalau middle up atau sultan nih, ini sangat momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Tapi nggak juga loh. Masalahnya teman aku sultan juga nih.
Oh ya? Malahan dia kayak suffering banget, katanya projectnya stop. Oke. Oke, terus udah gitu expense operasional perusahaannya banyak Besar. nih, besar. Ya, betul. Jadi kayak dia bilang kuras tabungan tiap bulan. Betul. Ya kan? Jadi kayak Betul. suffering banget gitu. Jadi kayak apa mindsetnya berbeda atau gimana gitu? Kalau menurut kamu, kalau kita kan berpikir kayak oke, kita jual mobil misalnya ya, atau jual rumah yang kita belum pakai gitu kan, itu mobil kan nggak dipakai lagi sekarang, iya, cuma maksudnya terus. buat daripada mati terus udah gitu kan. Oke. Misalnya Ngapain kira-kira punya mobil, gitu kan? misalnya kita punya beberapa mobil, kita jual 2-nya atau 3 yang nggak kepake iya, betul, gitu kan, misalnya yang memang nggak bisa keluar. Terus udah gitu kalau rumah misalnya ada banyak tapi masih cicilan masih banyak, kamu bilang Iya. jual dulu gitu. Makanya itu kalau menurut si guru kita juga, dan salah satu kalau buku yang terkenal ya, Rich Dad Poor Dad, itu kan ada aset yang merugikan, ada aset yang menambahkan. Ternyata ada aset yang merugikan, itu orang nggak tahu. Mobil depresiasi, oke. Rumah pun sebenarnya rumah itu sebenarnya pun depresiasi sebenarnya. Kalau hanya dikosongin aja. Pabrik nggak akan rugi kalau misalnya dia nggak bisa produksi dan Ya, stop PBB-nya besar atau karyawan besar, listriknya besar, itu Jadi semua. harus menganalisa aset-aset kita lagi ya. Iya, jadi mau nggak mau harus memindahkan mindsetnya tuh dipindahin. Jadi asetnya tuh bisa menghasilkan. Emang ngomong kelihatan gampang ya, tapi ini ada khususnya, ada sisi Oke, khusus. buat yang mau tahu kayak detail-detail gimana Joe itu kasih advice untuk lebih ke financial, lebih ke investasi, itu dia ada YouTube sendiri. Jadi Ya, aku punya yang sendiri, dia punya channel YouTube sendiri. yang lebih technical gitu. Nanti Ya. kamu taruh aja linknya kalau mau yang pada mau Ya, lihat. teman-teman boleh lihat, aku punya channel sih. Aku ngajar juga, aku cara ngajarin juga bagaimana investasi. Jadi tapi kembali ke tadi, momen yang ini yang aku bilang 100 tahun tuh terjadi sekali. Jadi ini bener-bener kita beruntung. Makanya aku bilang semua kembali pada mindset kita. Ya. Kalau kita bilang, aduh, gua makan tabungan, gua bangkrut, ya akhirnya kita bangkrut. Tapi kalau kita bilang, enggak, ini kesempatan gua, ini kesempatan gua, peluang. Nah, kalau kita udah punya mindset seperti itu, kita lebih gampang. Nah, jadi kembali kepada teman-teman punya Tujuan, pikiran, ya kan? purpose-nya, Betul, mindsetnya gimana. betul. Tapi yang pasti ini harga properti lagi bener-bener kesempatan kita beli. Iya, tapi pilih-pilih juga. Pilih-pilih juga, jangan salah lokasi juga ya. Properti, terus saham ya Saham juga semua lagi banyak yang drop, itu jarang banget terjadi. Contoh salah satunya ada besar company Jakarta di Indonesia yang lagi turun, Anda boleh beli itu. Jadi kembali pada pikiran kita, segala situasi ada peluang. Ada solusinya juga. Yes, ada solusi. Jadi ini bukan end of the world, tapi ini benar-benar hanya orang yang bisa manfaatkan peluang, pasti aku jamin 100% profit atau untung besar. Ya. Jarang masalahnya kayak begini. Jadi yang konvensional bisa beralih ke online. Terus juga mungkin expense dari yang operasional tinggi. Itu pasti udah pasti harus cut-cutin lah. Iya, karena ada juga yang ngotot nggak mau nge-cut gitu loh. Iya. Ya itu susah lah namanya orang ya. Makanya aku bilang kalau orang kayak gitu nanti akhirnya uangnya akan pindah ke orang yang pintar manfaatkan. Jadi aku bilang pindah, uang itu nggak hilang, uang itu hanya pindah dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Begitu. Oke. Orang yang nggak bisa manfaatin kesempatan, hilang duitnya, dananya tabungan habis, pindah ke orang yang pintar memanfaatkan. Iya. Makanya tadi kan konsepnya kan nggak ada income, pusing. Pusing nggak ada income. Pusing nggak ada income. Nah supaya nggak pusing gimana? Ada income. Gimana cara dapetin income? Kembali kepada pikiran kita. Kalau Anda gengsi, Anda males, Anda malu, udah stop aja udah. Pasti akan gitu terus. Jadi aku jamin nih ya, karena gini, aku selalu berpikir gini. Kita ada sekarang ini adalah hasil kita punya kerjaan 2 tahun atau 3 tahun lalu. Jadi kalau hari ini kita begitu aja, nggak berubah, Buat aku 3 jamin 2 tahun lagi Anda akan sama. Secara income mungkin turun income-nya. Ya kan, secara kondisi ekonomi malah makin memburuk mungkin. Jadi mau nggak mau teman-teman harus berubah. Ya, Jo, ngomong enak Jo. Ngomong asal ngomong Jo. Gimana prakteknya? Kita udah praktekin. Masa kita berani bikin podcast ini atau bikin video ini, kita udah praktekin. Ya. Baburo itu asal teman-teman tahu itu kita bikin dari 2019 akhir. Sebelum ada pandemi kita udah planning Yap. untuk jualan dari rumah ataupun dari ruko. Jadi sebelum kejadian kita udah bilang loh. Ya gak ada saksi-saksi teman-teman kita ya. Nah jadi teman-teman boleh buktikan dan kita bersyukur pas kita kondisi apapun juga kita masih aman, tanda kutip ya, nggak berkurang gitu, tapi bisa meningkat gitu. Nah ya teman-teman, memang nggak gampang, tapi Anda harus belajar dan ya semua harus belajar lah, kondisi ini berubah.
Untuk yang Sultan nih, Nah, ambil oke. case-nya papi aku deh. Oh, Papi iya, aku iya, bilang, iya. Jo, coba nih ngolah duit aku gitu kan, karena Iya. banknya kasihnya makin dikit bunganya gitu. Ya, Gimana? bunga deposito kan 6 sampai maksimal 8% lah setahun. Potong pajak pajak segala macam mungkin cuma dapat 6,5. Iya. Jadi kalau Anda punya 1 M mungkin cuma dapat 60 juta setahun. Bener nggak? 6% kan? Tuh, potong pajak Potong bersih lah pajak, 50 juta deh. Ya kan 6% ya kan? Nah, ya aku ada investasi lain-lain. Aku ada properti, aku ada bisnis yang lain, aku ada saham juga dan ada trading yang lain gitu ya. Dan sekarang papi kamu baru join 3 bulan sih. Iya. Hasilnya sekarang udah total ada 15%. Sebulan berarti 10%. 5%. 5% lah. 5%. Tapi aku nggak jamin 5% plus selalu kan Iya. kondisinya kan aku nggak berani juga Jadi papi agresif. aku bikin account atas nama dia sendiri, dia Yes. bisa lihat kapan aja karena Yes. dia nggak ada, maksudnya udah nggak kerja kan ya. Yes, pensiunan jadi, lah. Pensiunan, jadi kayak, tapi yang mainin bisa kamu gitu. Ya aku dan tim. Kamu dan tim kamu. Ya, ini bukan promosi ya, ini bukan promosi. Tapi aku udah belajar ilmu investasi ini bersyukur 10 tahun lalu. Aku udah asam garam, babak belurnya udah ngalamin semua. Ya. Jadi aku 5 tahun belakangan ini udah mulai stabil. Sampai sekarang makin stabil. Jadi anytime uangnya masih aman, bisa diambil kapan aja. Ini bukan investasi bodong Jadi ya, kamu bukan. misalnya teman-teman mau belajar tentang saham atau apapun juga itu bisa di channelnya Joteng. Aku ada khusus jenis sendiri. Cuman kalian bisa main sendiri juga, nggak harus join sama dia juga. Enggak, bebas. Tapi dia ada Aku- kasih informasi secara general Gratis. untuk finance dan investasi Iya, gitu. ya. Bagi teman-teman yang punya uang lebih bingung mau muterin, baca video kita deh di Joteng punya Instagram YouTube channel kami Kita ada. pisahin karena ini untuk Pisahin. lebih ke family dan Iya, untuk discuss. Ya, tapi intinya bukan ngomongin investasi di aku ya, bukan ya. Kita bukan promosi. Kita hanya sharing. Kita punya Steps, pengalaman, ya kan? Ya. Kita punya usaha, kita punya investasi, sehingga kondisi apapun juga kita masih bisa, ya nggak pengaruh besar lah ke kita ya, bener nggak? Walaupun teman-teman ada yang lihat, mobilnya dijual gitu, emang buat apa Emang sekarang? kita jual. Buat apa sekarang punya mobil di rumah ya kan? Makanya nggak pernah Yang lihat siapa? keluar. Yang lihat kucing. Terus udah gitu Gengsi, kemarin kita bayar apanya tuh? Pajak. Pajaknya 100 berapa juta 175. Avanza. Jadi kayak Jadi dulu kita punya Lambo, emang aku jual karena Jual. satu kemarin dia apa tuh namanya? Kamu STNK. nggak Oh. ada benerin mesin kecil 130 juta. satu busi aja 15 juta. Busi loh. Pokoknya 100 lebih kan? Ya total 135 Nggak juta. tahu apa yang rusak, jadi aku Ya bukannya soal kita bokeh ya. tapi untung kita jual pas sebelum tinggi. pandemi. Iya, sudah lama juga sekitar Karena jual ya. kalau pas pandemi pasti drop banget. Drop hancur. Bukannya kita udah Sebenarnya saya mau jual mobilnya satu lagi nih di bawah. Masih tapi, saya. tapi dia sayang. Cowok itu pride lah kalau mobil. Ya. Ya, nanti sebenarnya setelah pandemi baru beli lagi lah. Ya, enggak. Maksudnya kayak gini. Ya. Enggak gini. Itu kan masa lalu gitu. Tapi planning kita ke depan adalah kita benar-benar pengen punya properti, aset, apapun juga investasi yang bisa membiayai itu semua. Kita udah bahas tentang aset yang menurun belum sih? Oh, belum. Iya. Belum. Ternyata punya banyak aset tuh belum tentu bikin kita tambah banyak duit ya. Ya, betul. Itu gimana coba? Nah, itu jelasin. ini aku pengalaman juga ya. Aku kan belajar nih, aku ngomong gini bukan aku asal ngebacot ya, asal ngomong bullshit bukan ya, tapi aku belajar sama investasi guru aku, orang bule, walaupun Asia gak ada, dia bilang begini. Ya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah ya, tapi ini mungkin aku sharing aja. Aset itu ada dua jenis. Ada aset yang merugikan, yang depresiasinya makin besar. Contoh lah, kita beli Mercedes. Yang gampang aja dah. S-Class. Anda beli hari ini, Anda buka pintunya, Udahlah. itu udah kurang 200 juta. Oke. Jadi Semua. Kita lagi running to the finish line. Mungkin semoga udah pengen habis Iya. pandeminya. Kita sama-sama berdoa. Yang pasti tetap semangat ya teman-teman ya. Jika ada Ciao. question, Hah? ada apapun juga yang mau ditanyain, boleh tulis di bawah. Subscribe, Nanti kita bikin. Jangan lupa komen. subscribe, komen dan like Like. video kita. Thank you. Thank Sampai you. ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.